Ini penting banget resiko. Mikir resikonya dulu baru mikirin return. Teman-teman di sini gitu ya, kebanyakan tuh pengen returnnya gede tapi usahanya kurang. Gue pengen multi-bagger sahamnya. Terus untuk dapat multi-bagger lo ngapain? Gue percaya multi-bagger tuh bisa lo dapat. Tapi usaha lo mau sekeras apa untuk dapat itu? Kan ada yang bilang investasi sambil tidur gitu kan. Iya kalau lo udah ngerjain PR. Iya. Kalau lo ngasal-ngasalan belinya gimana bisa tidur? Malam kepikiran lagi, aduh besok saham gue gimana ya? Hai Konvisto, bertemu lagi di Invest Talk, all about investment bersama saya Sandra. Kali ini kita akan belajar tentang investasi ala Pak Parahita Irawan, ya. Yang lebih terkenal, kalau teman-teman di sini follow IG-nya, terkenal dengan istilahnya investasi jalanan. Oke, kita langsung aja ya. Halo ya, Pak. Ya, gimana? Ya, baik Pak, sehat. Sehat orang tua. Sehat orang tua. Iya. Ya, lumayan. Yang penting overall sehat ya, Pak. Ya. Oke, sekarang ngobrol-ngobrol tentang investasi jalanan nih Pak. Kenapa sih harus judulnya investasi jalanan Pak? Ya itu sebenarnya dulu pernah nerbitkan buku ya. Jadi dulu judulnya pertama Investing Ideas. Kemudian saya kebetulan kenal penerbitnya, dia sama-sama orang di saham juga. Terus dia bilang, lu nama lu itu kalau dari gaya lu nulis lu lebih cocok street investing sebenarnya gitu. Lu suka-suka lu lah, soalnya nulis macam-macam gitu kan dibilang. Ya udah sampai sekarang. Terus akhirnya saya sempat vakum nulis itu berapa tahun ya, dari tahun 2015 sampai yang waktu pandemi Covid 2020. Wah, pengen nulis lagi nih ya kayaknya kan waktu itu ya lumayan di rumah terus banyak kan waktu itu. Kebetulan saya masih kerja dulu. Akhirnya mulai nulis di Instagram. Formatnya di Instagram. Dulu yang di blog sama buku kan panjang-panjang tulisannya. Coba bikin Instagram karena challenge lah. Itu challenge buat saya. Gimana caranya mengemas itu info itu padat gitu, compact tapi tetap tersampaikan. Dengan gayanya suka-suka saya lah. Makanya mulai ada itu akhirnya. Itu investasi jalanan karena gaya suka-suka. Iya. Gitu ya. Seperti itu. Jadi Pak Parahita emang suka nulis ya? Sudah lama ya. Iya betul. Okay. Itu dari 2000 saya mulai nulis 2008 udah itu. 2006 bahkan. 2006. Nulis di blog kayak gitu. Terus kemudian baru terbitkan bukunya tahun 2010 waktu itu. Ya sampai sekarang kadang-kadang kalau lagi pengen nulis ya udah terbitin buku satu kalau lagi pengen nulis seperti itu. Itu sering hobi nulis karena sering baca gitu Pak? Iya sering baca juga pasti. Iya. Oke. Nah pengen tahu nih awal Bapak tertarik di investasi saham itu start di umur berapa, tahun berapa? Terus awalnya tuh kenapa gitu Pak? Kok akhirnya tertarik terjun investasi saham terus sekarang jadi full investor? Iya gitu. Iya. Sebenarnya saya tuh di reksadana dulu sebentar tapi sih. Terus kemudian sempat ketemu ada salah satu itu ya teman yang nawarin kita bikin, lu nggak pengen invest saham gitu. Apaan sih? Saya bilang nggak ngerti sama sekali saya itu. Ya terus akhirnya ya kita bikin bareng-bareng aja klub gitu, kayak klub gitu. Jadi investnya bareng-bareng, diskusi terus. Jadi kalau mau beli saham apa kita diskusiin terus. Oh ya udah, mulai dari situ mulai tertarik di saham. Itu tahun 2004. 2004 itu saya berarti 2004. Umur berapa itu? Sekarang kan udah kerja ya, 20 Pak, tahun lah ya, 20 tahun yang lalu. 20 tahun lalu berarti 2004 saya berarti 25 26 tahun waktu itu. Oh, oke. Berarti udah kerja berapa tahun ya? Kerja setahun lebih waktu itu. Jadi memang karena waktu itu kan memang masih tinggi ya kalau untuk masuk ya, kalau untuk modal awalnya. Jadi kita patungan waktu itu. Mulai ngumpulin, akhirnya berhasil, bisa mulai buka account. Minimum banget pokoknya waktu dananya. Jadi ya itu mulai dari situ. Berarti saya mulai udah umur 26 ya, kira-kira 20 tahun yang lalu. Dari reksadana ada keuntungannya ya kita ada lumayan saya, terus sama mulai ngumpulin dapat bisa buka rekening saham akhirnya. Oke. Waktu itu. Itu berarti karena teman-teman. Terus background pekerjaannya apa Pak? Saya dulu di
operator telco. Ada salah satu operator telco. Ya itu memang kalau gitu di saham memang challenge ya waktu itu ya, karena kan saya bidangnya nggak nyambung banget lah. Cuman ya waktu itu kan mikir kayak menarik juga di saham ya kalau buat invest ke depan, karena saya gimana ya, ini dunianya menarik, jadi memang nggak sekedar bisa dapat cuan gede atau apa gitu ya, tapi memang di situ kan saya belajar bisnis juga, belajar macam-macam gitu ya. Dan yang bikin challenge itu memang waktu itu cari info susah sekali. Iya, zaman dulu ya, nggak seperti sekarang ya. Ya apa ya namanya ya, cari bukunya ya cuman nggak ya terbatas, informasi gitu ya terbatas, yang benar-benar ngasih apa ya, nulis tentang saham gitu ya. Ya itu akhirnya harus tanya sana sini, sama kalau ketemu temen gitu yang sama-sama baru belajar. Akhirnya ya memang ada seminar ya, waktu itu ada satu komunitas gitu. Saya coba ikut seminarnya, mulai belajar di situ. Ya akhirnya ya pelan-pelan lumayan udah bisa sendiri akhirnya. Jadi gitu. Curious gitu Pak ya, akhirnya lama-lama ya. Yes. Penasaran. Iya. Tapi saya penasaran dulu, pertamanya trading apa langsung invest Pak? Campur-campur dulu saya. Jadi pertama malah saya memang belajar trading. Oke. Saya coba belajar trading, jadi waktu seminar tentang trading gitu ya. Terus lama-lama ya pertama ya saya mungkin nggak cocok gitu untuk trading gitu ya, karena ya antara lain sering lupa gitu kan. Udah setup tradingnya malam gitu, pagi lupa meeting sampai kantor lupa, udah nggak bisa. Lagi kalau trading kan, kalau kita kan mungkin perlu sering lihat juga kan. Nah, kalau di kantor kan agak susah, meeting segala macam, kerja kan nggak mungkin ganggu kerjaan kan. Akhirnya kemudian mulai ada baca-baca gitu investasi kayak gitu, bener-bener gitu ya. Menarik gitu. Tapi kan pikirnya dulu kan pelan banget kalau investasi gitu kan, returnnya kalau modal kecil memang bisa, ternyata ya bisa juga gitu ya. Ternyata setelah saya coba, baru waktu 2008 saya benar-benar full investasi. Lagi waktu sempat kena yang krisis itu global itu. 2008 ya, subprime mortgage. Iya, sebelumnya kan semakin lama semakin banyak ke investnya ya, tahun 2006, 2007. Tapi kemudian 2008 tuh benar-benar kayaknya enak kalau invest aja gitu ya. Apalagi sekarang lagi murah waktu itu kan. Semua kan harga sahamnya benar-benar lagi murah. Ya udah mulai dari situ belajar benar-benar investasi saya. Oke. Ya, karena pas lagi crash mungkin nggak bisa trading kali Pak ya. Kalaupun kita trading, harga apa kita turun semuanya? Bisa aja, ya bisa aja. Jadi istilahnya susah sih, memang turun terus ya setiap hari ya. Jadi berapa kali itu ISG sampai turun 10% sehari. Saya ingat itu. Bulan Oktober saya ingat itu 2008. Turun 2 kali ya, mungkin 10% itu. Itu kaget, itu pertama kali saya ngalamin. Bagian waktu itu lebaran gitu kan, lagi enak-enak habis lagi cuti lebaran. Waktu saya masih pakai broker gitu kan. Telepon. Iya zaman dulu. Mas, saya mau order bisa? Nggak bisa Pak, nah tutup market. Serius aku sampai ngeliat minus 10%. Jadi langsung di freeze gitu Pak ya, nggak boleh biar nggak turun lagi ya. Saya ingat itu ya pagi-pagi atau agak siangan tuh langsung tutup gitu. Sampai 2 hari nggak salah tutupnya waktu itu. Itu Pak Parita berapa lama tuh akhirnya menemukan udah nyaman di investasi, baik ya udah investing aja daripada trading? Waktunya berapa lama untuk proses penyesuaian diri? Sebenarnya saya kalau udah belajarnya udah lama ya sebenarnya, tapi nggak benar-benar praktekkan. Dulu mesti campur-campur gitu kan. Nah setelah itu mulai switch gitu ya sudah gitu aja, maksudnya mulai lebih fokus gitu ke situ. Dan memang jarang sih orang investasi ya, maksudnya lebih banyak trading memang, terus terang sampai sekarang. Dulu juga jarang gitu. Jadi kalau benar-benar saya itu cuman modal saya itu benar-benar banyak kan baca buku. Kalau lihat web itu, website itu yang di luar, biasanya orang luar yang lebih banyak bahas tentang investasi gitu ya. Kalau trading kan banyak yang trading yang bisa ngajarin gitu banyak, tapi kalau investasi itu jarang banget. Sampai akhirnya kayaknya kalau gue sendiri belajar capek ya. Terus mulai nulis blog. Dari nulis blog itu ternyata kan niche banget ya. Artinya saya tulis tentang analisis fundamental saham gitu di situ. Pertama itu ada di satu komunitas yang gede dulu mungkin, Kaskus tahu ya. Tahu Kaskus. Saya bikin di situ lumayan gede itu waktu itu viewersnya, jadi salah satu yang hot thread lah di situ sampai berapa tahun gitu kan.
banyak, terus mulai pindahan ke blok banyak di situ. Jadi mulai tahu tuh ada orang-orang yang tertarik untuk investasi di situ. Nah ini ada buat sharing juga kan, saya sharing, saya juga bisa dapat feedback dari mereka, ilmunya semakin berkembang terus gitu, sampai akhirnya terus belajar gitu ya. Ya udahlah, agak lumayan akhirnya. Oke, gitu. Jadi karena di blog itu jadi rame, saling tektokan. Yang ternyata gitu, tertarik sama investasi, analisis fundamental itu ternyata mulai kelihatan semua. Kalau selama ini kan saya bingung siapa ya, kira-kira nggak ada gitu, susah banget. Iya, susah sekali. Dulu ya, iya, informasinya dulu, terbatas. Buku pertama nih Pak yang Bapak baca itu bukunya siapa? Apakah buku pertama dulu? Waduh, sampai lupa saya itu. Apakah Intelligent Investor? Enggak bukan juga, kayaknya. Enggak juga. Buku trading sih jelas. Buku trading? Oh bukan investing? bukan. Justru buku trading? Saya buku bahasa Indonesia malah ada dulu satu punya apa judulnya, saya lupa. Yang zaman dulu banget pokoknya. Saya jarang yang candlestick itu, saya baca. Nah itu gara-gara itu terus akhirnya ternyata kenal sama orangnya yang nulis candlestick, namanya Santo Vivi. Oke. Santo Vivi dia nelfon, lu gue baca blog lu, mau gue terbitin nggak lu jadi buku? Wih keren. Ya boleh lah gitu kan. Dia nulis, padahal buku dia gue baca gitu kan, aku baca gitu kan, yang candlestick itu dia itu trader lumayan handal lah dulu, terkenal dia. Saya kira ngobrol-ngobrol udah jadi buku, ya itu gara-gara dia nyaranin nama itu tadi. Street investasi jalanan. Street investing dia nyaranin. Street investing. Ya. Oke, tapi Bapak terjemahin ya? Iya. Jadi investasi jalanan. Iya gitu. Iya. Tapi bukunya sangat inspiratif sih Pak, bagus gitu. Ininya ya, maksudnya runut gitu, jelas gitu ya. Nah pengalaman Bapak berinvestasi nih Pak ya, selama 18 tahun. Ada suka dukanya nggak? Ya pas market crash lah. Pastilah. Kayak gimana tuh menghadapinya? Ya saya ada beruntungnya juga, ada bersyukurnya juga, ada pahit lah pastilah itu. Karena saya waktu itu kan 2008 relatif masih baru ya di market ya. Artinya baru 4 tahun gitu ya. Waktu kena 2008. Ya sebelumnya pernah kena tapi nggak sebesar itu. 2008 itu benar-benar kepikiran, Mbak. Sampai kemana-mana gitu kepikiran, aduh turun segini. Saya waktu itu ingat di portofolio saya udah turun mungkin 60-70% gitu. Kepikiran gitu ya. Terus lama-lama akhirnya belajar gitu, sudah biarin aja gitu. Terus ketemu untung ada satu forum yang bantu saya itu gede gitu kan, dia bilang gue beli saham ini deh pokoknya. Saya ingat banget tuh dia, gue beli saham ini, dia waktu itu pokoknya modalnya semua masukin situ, tutup laptop gue 5 tahun dia bilang. Kalau yakin ya. Dan itu saham yang sekarang mungkin udah 10 kali lipat lebih naik. Wow. Yang dia itu. Terus akhirnya saya mulai kalau jadi investor memang harus sabar gitu ya. Artinya itu berat sekali memang. Itu ujian berat banget. Karena waktu itu kan saya kan baru kepikir caranya waktu itu masih belajar invest saham itu gimana sih gitu ya, ilmunya gimana, ini namanya pair lah apa segala macam. Gara-gara kejadian itu jadi mikir ada satu lagi yang paling penting malah justru psikologinya kita sebagai investor. Itu paling penting. Artinya pola pikirnya kita mandang itu. Jadi begitu kalau kita masih belum menguasain untuk pola pikirnya sama secara psikologis, emosi gitu ya, mengendalikan emosi. Itu namanya kita ilmu sebanyak apapun itu hilang semua pasti. Begitu marketnya crash langsung jual, harganya murah. Baru naik sedikit udah jual, karena takut nanti turun lagi kayak gitu kan. Ya ada teman saya kayak gitu ya, dia kadang-kadang saya ketawa-ketawa itu teman udah lama itu dia cerita. Dia tuh sering takut gini, sering gimana ya? Ini harganya udah turun dari misalkan 3.000 ke 2.000. Lumayan bisa beli, saya bilang gitu kan sama dia. Dia bilang, enggak lah, ini best price-nya ada di 1.500. Setelah berapa kali saya perhatikan, dia itu memang selalu dia pikir harganya itu memang wajarnya 2.000, tapi selalu dia minta ini di bawahnya. Dan akhirnya nggak pernah dapat saham deh. Nggak pernah dapat diskonnya lebih gede lagi, nggak pernah, jarang dapat akhirnya. Pengen itunya besar ya Pak, MOS-nya ya, margin of safety-nya. Betul. Nggak tahu ya, memang bagus sih, tapi kan agak realistis juga. Jadi kayak gitu-gitu. Jadi memang harus menguasai psikologis dulu seperti itu. Berarti Bapak waktu crash pertama itu lumayan ya terganggu
psikologinya kan 2004 ya, lumayan. start. Iya, karena itu masih waktu baru saya kan masih ya awal-awal lah ya. Wah ya lumayan. 4 tahun berinvestasi nggak tahu ya market turun ke bawah. Tahu habis kita ya kan. Maksudnya bukan habis sih, turun banyak lah itu artinya. Itu kan dia mulai dari awal pertengahan 2008 udah mulai agak turun-turun gitu kan, saya ingat. Puncaknya turunnya di Oktober 2008. Terus kemudian mulai naik. Itu setahun baru power, nggak salah ingat saya 2009 itu. Itu lumayan itu, kerasa itu. Karena saya waktu itu kan masih belum, artinya ya masih belum kuat lah secara mental ya, emosi. Untungnya modalnya belum terlalu besar waktu itu. Oke, jadi masih ada. Tapi tetap kepikir kan itu sebagian besar dari yang saya punya, meskipun tidak terlalu besar artinya waktu itu kan. Tapi kerasa itu ya, duit gue gitu. Terus akhirnya lama-lama mulai belajar gitu ya. Terus kita harus sabar. Ternyata bisa balik juga loh. Kemarin tuh kayaknya istilah gini loh. Market itu sempat dari 2800-an awal tahun dia turun ke 1100. Bayangkan itu sakitnya gimana. Nanya yang lebih senior dari saya, itu ada di forum gitu kan, dia nanya, Pak, ini kira-kira turun sampai mana ya? Nggak ketahuan Mas, ini bisa ke 600, mati 600, panik kan, padahal 1100 sudah paling rendah gitu kan. Nah akhirnya naik lagi, terus akhirnya oke, ya parah banget sih, tapi kalau ditungguin sebenarnya bisa juga ya. Tapi memang kuncinya harus, sahamnya itu harus benar juga ada, karena ada yang nggak survive juga. Tahun 97, 2008 pasti nanti ya balik lagi, kan kita tahu balik lagi sekarang parah sekali 97, 2008 parah juga, Covid, pandemi juga lumayan. Tapi akhirnya kan balik. Cuman masalahnya ada yang balik, ada yang enggak. Iya sih. Betul. Enggak semuanya balik. Iya, enggak semua saham ya, Pak ya. Nah, artinya memang iya itu, jadi dari situ saya dapat pelajaran juga. Oh, yang biasanya sahamnya balik itu yang kira-kira kayak gini. Oh, yang fundamentalnya kayak gini bagus. Ada yang kayak gini yang kacau, utangnya gede, susah balik gitu. Bisa jadi gitu. Kayak gitu. Nah, itu saya belajar. Saya memang belajar, datanya agak panjang memang sih. Jadi bisa ada sampai 20 tahun gitu ya. Jadi sampai dari Krismon saya coba pelajari gitu ya, dari sampai krisis global 2008, Covid, saya lihat saham-saham yang survive itu seperti apa sih gitu. Oke. Itu yang jadi basic dasar ya, referensi saya untuk buat checklistnya itu saham kayak gini, saham kayak gini, saham kayak gini, dan itu update terus. Nah, kemarin jadi setiap kali itu dapat pelajaran, 2020 dapat pelajaran lagi. Oke. Setelah 2020 agak lebih ajaib lagi tuh kan. Iya, saham-sahamnya yang naik kan marketnya lebih sampai sekarang, bahkan marketnya itu masih belum benar-benar normal gitu sampai sekarang. Normal sebelum Covid ya. Iya. Ya memang secara kinerja perusahaannya udah banyak yang di atas Covid. Tapi marketnya itu perilakunya udah berubah. Oke. Iya. Ya ini yang jadi saya coba pelajari terus ini ya. Memang seperti apa sih seharusnya gitu ya. Update terus lah ilmunya, nggak bisa berhenti memang kalau di saham itu. Apa karena ini ya Pak, mungkin nggak? Maksudnya setelah Covid kan banyak pendatang baru yang retail anak-anak muda ya. Iya. Apa pengaruh ke situ jadi pergerakan marketnya itu nggak sama seperti dulu? Banyak banget memang ya. Yang angkatan itu yang masuknya gitu ya. Tiba-tiba naik drastis. Yang saham-saham yang macam-macam gitu kan. Ya kalau yang angkatan yang dulu-dulu mikirnya gila juga nih orang-orang ya saham kayak gituan dinaikin gitu kan. Dibeli gitu kan, tapi nyatanya memang ya kayak gitu. Jadi behaviornya udah berubah. Cuman ya ada satu hal yang saya percaya nggak berubah ya, kalau memang sahamnya bagus, murah, someday dia akan balik lagi. Oke. Cuman masalahnya kalau kayak value investor gitu ya, kayak investor itu kan satu, kita tuh tahu harganya berapa, cuman kita nggak tahu kapan naiknya. Iya, nunggunya itu ya. Ya harus sabar aja. Harus sabar. Itu aja. Nah, bicara Bapak kan kemarin udah tarik data nih Pak. Jadi agak penasaran juga nih. Jadi setiap jatuh, yang IHSG kan udah berapa kali jatuh ya. Itu saham-saham seperti apa Pak yang mereka tetap bertahan? Apa dilihat dari apa? Bisnisnya kan komposisi utang? Gini, biasanya memang dia basicnya terutama utangnya sedikit biasanya. Utangnya sedikit. Ya itu relatif aman karena
kalau pas jatuh ekonomi gitu ya, krisis gitu ya, itu biasanya kena duluan kan dia salesnya biasanya. Iya, drop pasti. Salesnya. Kalau nggak ada sales, dia bayar biaya operasional dari mana? Oke, iya betul. Terus, nah kalau tapi masalahnya dia biaya operasional mungkin bisa ditekan ya, artinya dia mungkin ya whatever caranya ya, mungkin dia cost efficiency, mungkin ngurangin, ya aku nggak tahu, mungkin bisa layoff, mungkin nggak tahu ya, jangan sampai lah kalau layoff itu mungkin pengurangan atau mungkin efisiensi gitu ya, operasionalnya mungkin ada beberapa yang dikurangin atau gimana, masih bisa mungkin. Tapi bayar bunga utang itu kan nggak boleh berhenti. Iya, betul. Itu yang sering bikin masalah kalau pas krisis. Kita ketemu Krismon 97. Iya, 2008 ada beberapa. Kalau di Amerika juga gara-gara utang juga. Meskipun di Indonesia sebenarnya sih, kalau saya pikir sih agak-agak terlalu apa ya? Nggak terlalu, sebenarnya nggak kayak di Amerika. Cuman efeknya gede di sini, secara psikologis mungkin ya. Nah, terus 2020 bukan karena utang, tapi kalau kebayang ya nggak ada sales berapa bulan ya, kayak pas PSBB namanya PSBB, gitu ya, PSBB nggak ada sales, biaya operasional dari mana? Apalagi kalau harus tetap bayar utang, susah. Nah itu. Dan iya yang kedua, dia cashnya kuat. Cash ya. Yes. 2020 itu saya perhatikan memang, karena kan saya lihat tuh trennya itu perusahaan-perusahaan tuh banyak yang nimbun cash banyak banget. Jadi begitu ada cash flow masuk dari usahanya, meskipun sedikit, mereka ngerem operasionalnya, nimbun cashnya, karena mereka takut ini terjadi lagi. Enggak, ini kapan, sampai kapan kan nggak tahu waktu itu. Okay. Misalkan 2020, awal 2021, siapa yang tahu ini sampai kapan? Nggak ada yang tahu. Mereka itu, ya mereka save jadinya. Dan kemudian yang menariknya, kan itu udah mulai pulih tuh 2022, perusahaan itu mulai gelontorin cash jadi dividen. Jadi kita lihat tahun 2022, 2023 itu dividen gede-gede sampai sekarang. Ya kan? Betul sih. Salah satunya itu penyebabnya. Banyak mereka nimbun, terus udah mulai normal bisnisnya. Cuman ya kan ada efek sampingnya juga kan. Kayak kalau misalkan kita narik duit dari operasional, simpan dalam cash, artinya apa? Buat ekspansi kan berkurang. Betul. Jadi artinya pertumbuhannya mungkin bisa nggak terlalu kencang perusahaan. Nah itu yang saya lihat sekarang. Harga sahamnya kan sekarang jadi murah banget sekarang. Dividennya tinggi, tapi ekspansi nggak terlalu banyak. Untuk beberapa ya, memang ada yang lain tetap normal gitu ya. Tapi itu ngefek juga. Kira-kira gitu yang saya lihat sekarang. Oke, jadi mereka karena sekarang lebih banyak inginnya nimbun cash. Sudah enggak juga sih, sudah mulai di-disperse. Oke. Sudah mulai normal lagi ya, tapi butuh waktu saya kira. Oke, berarti balik ke normal untuk bisnisnya mereka, untuk mulai ekspansi apalagi itu baru mulai sekarang tuh Pak? Sebenarnya sudah mulai seharusnya. Udah mulai? Cuman kan mereka lihat kalau sekarang kan masih banyak ekonominya, mungkin masih belum benar-benar take off banget ya sekarang. Nah itu mereka mungkin wait and see juga, ada beberapa kira-kira gitu. Oke, iya kelihatan sih memang pasti pada wait and see ya Pak ya. Yes. Oke, nah ini deh ada pertanyaan lagi nih Pak, seputar IHSG gitu kan banyak banget nih sampai Pak ya, ada 900-an nih. Apakah dari dulu, karena kalau misalnya saya lihat itu jarang ada beberapa saham yang emang dia naik terus gitu. Biasanya mereka ada waktunya masing-masing gitu. Apakah iya, kalau lihat Pak Parito kan udah lama nih di market nih gitu. Kalau menurut Bapak sendiri gimana? Memang terus terang yang dia bisa sustain, dia bisa bisnisnya sustain, terus harga sahamnya ngikutin gitu ya, panjang itu memang nggak banyak. Ada tapi tidak banyak. Ya banyak kan tadi yang musiman kayak gitu. Makanya banyak orang yang mungkin lebih cenderung dia suka rotasi sektor kayak gitu ya. Kalau saya kan bottom up, jadi nggak terlalu nggak rotasi sektor. Kayak gitu memang nyarinya memang nggak gampang. Iya. Nyarinya nggak gampang. Karena kan ya sekarang untungnya sekali ada beberapa screening ya, buat screening kita tahu. Tapi itu pun masih belum salah satu cara yang mungkin menarik sebenarnya yang agak nggak sih, saya itu backtrack dari harganya. Misalkan selama 10 tahun, 15 tahun gitu dia konsisten nggak sih kenaikan harganya, terus lihat dari dia laba bersihnya. Nah iya konsisten juga. Nah itu baru kelihatan tuh siapa aja sih yang bisa kayak gini. Oh oke. Untuk dia sustain terus naik ya. Iya gitu. Oke.
Kan kalau lihat harganya kan lebih mudah gitu cari historical harganya daripada historical laba bersihnya kan harus lihat satu-satu kayak gitu. Ya, jadi bisa kelihatan dari situ. Nah, itu nanti cuman memang masalahnya perusahaan tuh kalau udah kelamaan naik, dia itu udah mulai mature. Udah mulai lambat. Iya, betul. Makanya sekarang saya mulai nyari yang baru-baru yang lebih fresh. Dia bisnis marketnya masih luas kayak gitu peluangnya. Bukan berarti yang dulu-dulu tuh udah jelek, enggak, cuman mereka melambat. Itu natural. Begitu dia marketnya udah jenuh, ya segmen marketnya dia pangsa pasarnya udah penuh, jenuh, ya mau kemana lagi? Susah. Siklus bisnisnya. Tapi juga kalau bank memang sesuai dengan bank uang beredar di ekonomi kan memangnya. Oh, jadi dia bisa tumbuh terus kalau banking. Tapi kalau yang secara umum yang lain kan ada istilahnya ada batasnya, kecuali kalau dia nemu produk baru, dia masuk ke bisnis baru, dia bikin bisnis model baru, mungkin dia bisa terus kembang. Tapi kan nggak semuanya bisa kayak gitu, jarang. Ya itulah memang selama ini yang saya cari yang seperti itu. Jadi kombinasi antara yang lama, yang stabil, yang udah besar, sama yang baru-baru yang potensial. Jadi yang stabil ada di Porto juga Pak? Ada. Sambil cari. Saya kan cari dividen juga. Oh, iya sih biar tenang ya Pak. Iya. Ya, jadi berarti portonya Pak Parita mix ya antara yang udah mature sama yang bisnis baru yang ke depan nanti bakal berkembang lah gitu Pak ya. Oke. Nah, berbicara market nih Pak ya. Menurut Pak Parita di 2025 terlihatnya seperti apa nih Pak market untuk IHSG? Gini ya, kalau saya lihat kalau kita bandingin kayak Amerika gitu ya, marketnya dia kan naik terus tuh sekarang. Berapa tahun terakhir ya, bullish banget. Problemnya itu dia udah mulai mahal kalau saya lihat. Sementara di sisi sebaliknya di Indonesia sini lumayan murah. Kalau saya lihat sih ya, saya lihat beberapa waktu belakangan ini yang saham-saham yang fundamentalnya bagus sudah mulai diapresiasi pelan-pelan. Karena saya mikir, itu udah benar-benar murah, saya susah banget. Itu sampai nggak percaya kadang ini kok bisa murah sampai kemarin itu. Tapi ya jelas kalau biasanya murah itu kan biasanya dia kadang-kadang memang mungkin bisnisnya lagi bermasalah, ada bisa jadi atau ya pokoknya kita cari yang yakin bahwa dia itu masih bisa bertahan lah ke depannya. Nah itu banyak murah. Nah, kalau di 2025 ya moga-moga bisa berlanjut terus seperti itu kan udah terlalu murah. Iya, udah turun banyak ya Pak ya. Saya itu kemarin ngecek itu ada 35 saham gitu ya yang rutin bagi dividen. Rata-rata dividen yieldnya di tahun 2023 itu 4,4% loh. Rata-rata. 4,4%. Gila. Udah. Karena itu tinggi banget karena apa? Karena kalau waktu normal itu dia cuma 2%, paling bantu 3% rata-rata. 4,4 itu mirip pada saat 2008. Oh, pas krisis dong. Yes. Oke. Seneng dong saya dapat harga saham murah, dividennya segitu gede. Iya, happy lah Pak. Ya, ya kalau yang saya lihat biasanya perhatikan, biasanya kalau dividen tinggi itu dia akan narik harganya supaya dividen yieldnya turun. Oke. Biasanya kayak gitu. Ya kayak misalkan dulu ada saham dulu dia kasih dividen yield 10% gitu ya. Biasanya nanti mungkin ditarik ke 5% dengan cara naikin harganya. Oh, biar dividennya nextnya mengecil ya. Iya, artinya ya itu maksudnya itu nggak tahu ya, itu kayak magicnya di market kayak gitu memang ya. Jadi orang cenderung gitu ya. 10% enak banget tuh kan semua orang kan lihat kan. Beli, akhirnya waktu udah 5% kayak berhenti gitu ya. Oh ya udah seginian memang. Oke. Itu kayak magic aja sih sebenarnya, saya nggak ngerti tapi biasanya cenderung kayak gitu. Jadi kalau di 4,4% lumayan tinggi gitu saham dividennya. Jadi nanti mungkin either harganya naik gitu ya, atau kalau dia bisnisnya jelek ya nggak tahu lagi, muka-muka enggak lah kayak gitu. Iya, ntar marketnya apresiasinya nggak ada kalau bisnisnya jelek ya Pak. Iya, muka-muka enggak lah. Soalnya kemarin udah kondisinya udah kayak gitu banget, masa nggak bisa pulih sih, gitu. Berarti sekarang ada dong beberapa saham yang udah Bapak monitor ya, karena udah dilihat murah dan berfundamental yang bagus ya Pak ya? Iya, udah saya ambil semua sih.
Hampir semua. Sektor nih Pak, boleh dong dikasih kisi-kisi sektor apa nih Pak Saya yang nggak terlalu lihat sektor 2025? sebenarnya. Oh nggak lihat Saya sektor ya, bottom Pak? up soalnya. Oh oke. Tapi mungkin banyak nanti yang sekarang itu macam-macam ya. Random banget sih sektor saya itu. Nggak bisa bilang gitu ya. Ada yang dari mana apa? Istilahnya ya properti ada, terus ada dari retail ada, consumer goods ada, random banget pokoknya. Ya pasti sudah lihat mereka murah semua ya, Yes, udah di cari gitu. bawah ya. Tapi dari sisi bisnis ke depan masih Ya, ongoing. masih oke gitu. Oke. Terus kalau Bapak sendiri untuk membatasi resikonya gimana tuh Pak? Untuk pemilihan porto-portonya? Resiko itu paling bisa dibatasin kalau kita ngerti banget sahamnya kayak gimana. Oke. Pernah cut loss nggak Pak? Ya, pernah lah. Karena waktu itu problem dia bisnisnya. Ternyata waduh kalau kayak gini dia udah nggak bisa lagi dia ke depan. Berapa persen tuh Pak? Enggak sih, bisa 20 atau 30. Saya nggak terlalu besar. Nggak terlalu besar ya? Karena saya kan memang salah satu yang resiko tadi terkait sama resiko. Selain harus ngerti sahamnya, saya nggak mungkin beli 1-2 saham aja. Diversifikasi ya? Yes, ada beberapa. Jadi kalau kena satu kayak gitu tadi, ya masih selamat lah. Karena kan kalau belajar setelah sekian lama kan, yang penting itu selamat dulu. Bener sih Pak, betul. Jangan sampai kecemplung ya. Udah pengen ngarep-ngarep return segini-segini, tahu tiba-tiba hancur. Gara-gara kita cuma beli satu saham, salah lagi. Terus nggak balik-balik. Sampai cerita saya waktu ketemu sama temen tuh, ya itu acara, waktu itu Zoom ya. Ada sama temen ngajakin, Zoom yuk gitu. Soalnya audiensnya banyak juga. Oke, bikin. Terus dia nanya, Pak, yang angkatan 2020 banyak pensiun. Oh, hebat dong pensiun, gue bilang. Bukan pensiun sukses Pak, pensiun habis duitnya. Pensiun trauma. Ya, kayak gitu ternyata banyak. Iya, oh seperti itu. Jadi ya memang kalau pengen main long term ya harus selamat dulu, survive dulu. Oke, tapi kan mentalnya harus kuat dulu tuh Pak untuk Mental selamat itu. Ya harus survive juga, dia harus bisa ngelola resiko. Yang tadi ini penting banget resiko. Mikir resikonya dulu baru mikirin return. Oke. Resikonya tadi salah satu ya cari sahamnya benar, itu nggak ngasal, diversifikasi secukupnya. Kalau terlalu luas, return kita itu akan ketekan. Oke, maksudnya terlalu luas pemilihan sahamnya? Terlalu banyak. Terlalu banyak. Maksimal berapa? Iya, nggak ada maksimal. Di porto, terserah juga. Saya itu suka-suka aja. Maksudnya kalau banyak itu, apalagi kalau kita nggak yakin ya, artinya asal diversifikasi itu iya kan kita nggak kebayang returnnya bakal berapa. Tapi kalau kita ngerti banget, agak banyak juga nggak masalah. Berarti balik lagi ke unsur keyakinan setelah kita lihat datanya ya ke belakang sama prospek dia ke depan. Artinya memang ini sahamnya benar-benar prospektif. Jangan asal karena gue minimal harus 7 saham, 8 saham. Akhirnya ngasal-ngasal aja. Sebenarnya dia taunya cuma 3. Yang 4 lagi dia tambahin, itu nggak jelas padahal kan katanya bagus ya, yang penting bisa sampai 7 kan, nggak kayak gitu juga diversifikasi. Kan kita kalau misalkan ngertinya cuma 3 ya 3 aja. Nanti kalau yang lain ada yang ngerti masukin lagi, saya nggak ragu-ragu. 5, 6, 7 sampai 10 ya nggak masalah saya. Yang penting yakin ya kitanya ya. Ngerti, iya. Dan paham. Jangan asal masukin aja. Iya. Kayak gitu. Iya, setuju. Masalah lainnya kalau kebanyakan memang kalau orang-orang kan mantaunya gimana. Nanti ngupdate dia kinerjanya repot gitu kalau kebanyakan kan. Udah kayak supermarket aja kan, baru satu-satu gitu. Tapi selama kita bisa mantau, kita yakin nggak ada masalah menurut saya. Karena saya sekarang lumayan banyak waktunya, jadi saya bisa agak banyak punya sahamnya. Gitu. Mantaunya berapa ini sekali Pak? Ya, kalau buat kinerjanya ya kuartalan. 3 bulan keluar sekali aja ya? Sama kalau ada berita. Nggak mantauin harganya tiap saat kan? Capek. Saya itu sering mantau itu waktu lagi pengen beli. Itu saya bisa lama itu, berjam-jam tuh lihat itu harganya beli itu, pengen beli. Kalau udah enggak ya udah enggak. Kalau lagi target apa yang mau dibeli ini gitu kan, oke, lagi turun beli. Mantau bisa lama itu saya itu berapa jam gitu. Kalau udah selesai ya udah. Oke, biar dapat best price itu kali Pak ya? Ya, kayak gitu. Perbedaannya nih Pak, portofolio sekarang dan portofolio dulu untuk pas money management ini Pak. Dulu kan Bapak sambil kerja sebelum jadi full time investor. Nah itu cara investnya agak beda memang.
cicil tiap bulan Oh, iya. atau gimana tuh Pak? Kalau dulu kan dari gaji sebagian masukin gitu kan, top up gitu. Kalau sekarang kan udah enggak lah, udah pensiun soalnya. Ya mau nggak mau malah justru saya butuh dividennya dari portofolio saya. Kalau dulu saya cari saham itu yang growth banget. Lebih yang ini growth ya. stock. Lebih apa namanya? Yang Pergerakannya size-nya nggak terlalu besar. Iya. Ya fundamentalnya sih harus bagus pasti ya. bagus. Harus tapi bagus. tapi kan kalau yang medium kayak gitu itu kan liar banget pergerakannya. Saya nyari banyak yang kayak gitu dulu memang. Nah sekarang udah mulai gini agak berubah lah. Saya justru butuh dividennya dari portofolio. Yang pergerakannya. Portofolionya yang agak kalem dikit lah. Iya, agak kalem ya. Ya kayak gitu. Ya mungkin tadi ada porsi yang tadi yang saya pengen yang ke depan bisa kencang banget, tapi Growth mungkin growth stock, tapi mungkin nggak seagresif dulu. Kalau dulu mungkin hampir semua growth stock. Wow. Dan itu memang ya benar-benar. Artinya gini, kalau misalkan teman-teman di sini gitu ya, kebanyakan tuh pengen returnnya gede tapi usahanya kurang. Iya betul. Yes, ya kan? Gue pengen multi bagger sahamnya. Betul. Terus untuk dapat multi bagger lo ngapain? Gue percaya multi bagger tuh bisa lo dapet. Tapi usaha lo mau sekeras apa untuk dapat itu? Gini gambaran ya Mbak ya. Saya waktu kerja itu dulu, itu analisis saham itu kan biasanya cuma pas pulang kantor. Karena sampai saya pulang kantor bisa jam 8, jam 9 malam gitu kan. Dan itu saya bisa kadang tidur jam 1, jam 2 pagi untuk analisis. Wow. Dulu waktu masih muda. Masih muda. Sekarang udah nggak kuat. Bengek kalau sekarang. Gitu, Dikira udah segini ya. Masih itu Pak. Dulu ya saya sering banget itu. Sampai ya dikomplain sama istri juga, udah istirahat dong. Ya oke. Jadi kalau pagi itu udah biasa mata masih merah gitu saya kantor gitu kan. Tapi ya memang saya usaha terus itu cari. Makanya saya bilang, lu mau multi bagger, mau saham kayak gini, usaha lu sebesar apa yang bisa lu kasih. Investasi itu nggak cuma naruh duit terus naik sahamnya, enggak loh. Lu sebelum beli sahamnya lu harus tahu dulu saham lu gimana, yakin dulu. Dan lu tuh bisa dapat yakin itu usahanya nggak gampang. Orang kalau kerja capeknya mungkin capek fisik gitu ya dia semua. Tapi kalau saham itu kan capeknya mikir gitu kan, artinya yakin nggak ya gitu ya cari. Itu yang orang sering lupa. Ya seringnya di situ sih Pak. Kan ada bilang ini papa investasi sambil tidur gitu kan. Iya kalau lu udah ngerjain PR. Iya. Kalau lu ngasal-ngasalan belinya gimana bisa tidur, malam kepikiran lagi aduh besok sahamku gimana ya. Kan jadi gitu. Proses itunya ya Pak, proses analisanya ya. Yes. Mencarinya itu ya yang perlu perjuangan tuh. Iya, meskipun semakin lama itu mungkin semakin nggak segitu karena kan itu kan ada learning curve. Dulu saya mungkin kayak gitu waktu pertama kali belajar. Karena kan saya nggak ngerti ya. So, rasio itu kayak gini yang itu rasionya. Terus lihat analisisnya kayak gini. Makin lama kan database perusahaan kan lama semakin banyak di saya karena pengalaman juga ya. Artinya begitu lihat ada saham kayak gini. Oh, itu yang kayak gini ya. Udah ingat, udah tahu. Nanti mungkin yang perlu dicek ini. Gitu. Perkembangannya apa? Jadi mungkin nggak harus sampai begadang kayak dulu lagi. Gitu. Tapi kalau dulu begadang karena benar-benar dari awal dari scratch kan ini perusahaan apa sih gitu ya. Even kayak misalkan kalau zaman dulu saya katakan Astra itu apa sih gitu kan dalamnya gitu kan. Padahal itu kan perusahaan yang udah gede banget. Tapi berhubung nggak pernah ya kan harus nih. Kalau sekarang kan saya udah tahu kayak Astra itu nggak sekedar otomotif, ada finance-nya juga, dia ada tambangnya juga, UNTR segala macam. Nah itu database-nya udah mulai ada, mulai ngumpul. Jadi analisisnya nggak sampai begadang lagi lah. Tapi untuk sampai ke sini kan butuh usaha. Iya, proses ya. Itu yang orang lupa. Iya betul sih Pak. Gitu. Betul. Kira-kira. Nah Bapak untuk mencapai konsisten per tahun itu pasti sekarang profit itu udah per tahun udah mulai konsisten ya Pak ya? Ya sebisa mungkin ya konsisten, nggak terlalu tinggi banget. Tapi saya coba tracking dari awal sampai sekarang itu saya sekitar 20%-an setahun. Ya oke lah 20% Pak ya. Setahun ya. Itu banyak yang bilang kecil banget. Lu coba 20 tahun 20% kalau iya, kelihatannya lu coba dulu. Emang kecil tapi kalau setahun 2 tahun mah gampang. Bisa aja. Tapi kalau 20 tahun 20%. Iya. Coba dulu deh. Iya. Terus compounding, Pak? Ya? Compounding juga? Iya. Jadi digulung terus gitu ya. Saya mulai dari modal yang tadi saya bilang minimum waktu mulai itu. Ya usahanya keras banget.
Saya usaha keras sekali. Saya weekend tetap selain kerja di kantor, saya juga di situ. Oh, weekend masih kerja juga, Pak? Masih. Wow. Untuk itu. Pantesan diomelin istri. Iya, tapi ya enggak, maksudnya saya kerjanya itu ya gimana ya, kalau weekend itu mungkin nanti cuma pas siang gitu ya. Sorenya udah stop lagi gitu. Tapi kan Bapak pasti kalau nggak analisa malam, lagi. kalau nggak malah pas malam banget. Oh, malam banget baru mulai Ya, menganalisa biasanya kalau lagi. kantor kayak tadi itu. Kan dulu kan saya waktu kantor juga ada zamannya saya, kalau orang operasional ya. Operasional itu jadi mulai pulang kantor jam 5 nih. Jam 5 nanti jam 9 kerja lagi malam. Sampai pagi. Wow. Karena kan kok saya kan operator telco. Operasional nggak boleh terganggu kan. Baru boleh kerja jam 9 malam. Nah itu sampai jam 5 pagi gitu. Nah itu saya ada siklusnya dulu kayak gitu. Ya biasanya dikasih keringanan lah, mungkin kalau udah sampai pagi gitu nanti mungkin baru masuk kantor lagi, mungkin jam 9 jam 10 boleh lah datang ke kantor tidur sebentar gitu kan. Ya kalau bosnya baik lebih siang lagi nggak apa-apa gitu. Cuman ya artinya memang effortnya waktu itu belajar saham lumayan gede. Apalagi informasinya kurang ya, nggak kayak sekarang ya Pak ya. Harus lebih keras kerjanya. Itu tahun keberapa Pak akhirnya bisa konsisten? Maksudnya setelah belajar berapa lama? Ya itu tadi setelah krisis, yang setelah 2008 tuh udah agak lumayan. Oh, udah mulai membaik ya. Udah mulai paham lah. Paham. Iya, untung mentalnya nggak kena apa ya? Karena banyak yang begitu kena krisis mentalnya udah selesai, nggak mau lanjut lagi. Ya itu ya bisa dibilang ya, berarti saya beruntung lah. Berarti emang jalannya Pak harus menjadi full time investor. Iya, nah ngomong-ngomong full time investor nih Pak, berapa lama tuh Bapak akhirnya memutuskan ingin jadi full time investor? Udah lama, tapi baru bisanya kan barusan. Oh gitu. Soalnya lama, artinya memang saya dari mulai investasi ya sudah kepikiran someday saya Mau jadi. pengen dari investasi aja. Oke. Gitu. Oke. Gitu. Terus Ya, udah niat kuat ya Pak itu? udah lumayan. Berarti Bapak pensiun kerja, pensiun benar-benar pensiun atau pensiun dini ya Pak? Pensiun dini. Oh pensiun dini. Berarti kan modalnya udah siap banget dong itu Pak? Enggak siap-siap banget juga. Mau jadi full time investor? Tapi belum? saya pengen lebih ya siap lumayan gitu ya. Artinya lumayan banget gitu ya. Cuman ya memang harus benar-benar fokus ke investasinya. Artinya gitu. Artinya memang justru dulu yang kerja saya cuman mungkin nggak bisa sampai full kayak gitu ya Pak. Kalau sekarang benar-benar bisa mikirin gitu ya. Ya sekarang itu ngaturnya itu dividennya berapa. Kayak gitu kan jadinya kan. Kalau kurang dari situ ya nggak cukup. Nah, kan kayak gitu kan jadi mikirnya kan. Artinya kan harus jadi ya yang saya maksud itu nggak cukup banget ya kayak gitu maksudnya. Artinya memang benar-benar harus diatur semuanya. Kayak gitu. Iya sih karena kan bulanan tetap jalan terus ya Pak ya. Ya sebisa mungkin kan kalau pendapatan banyak kan dari dividen ya. Artinya kalau dari capital gain bisa juga. Saya senang juga kalau dapat capital gain. Tapi kan capital gain itu kan naik turun masalahnya. Kalau dividen itu lebih gampang ditebak besarnya. Betul. Kira-kira Udah fix gitu Pak ya. Ya nggak fix juga. Tapi istilahnya kata Pak kalau sekarang 100 tahun depan ya mungkin kalau dia nggak ada masalah macam-macam di bisnisnya ya sekitar segitu atau naik gitu kan. Kalau dividen gitu. Kalau harga saham siapa yang bisa nebak? Iya. Nggak ada. Masalahnya gini, kalau saya itu agak takut kalau pensiun itu benar-benar ngandelin saham itu dari kenaikan harga. Oh, itu bisa fatal banget. Ya kebayang aja tiba-tiba kita asumsi ambil berapa persen gitu ya dari portofolio kita setiap tahun. Tahun depannya crash. Habis dong duitnya diambil. Iya. Tapi kalau dividen kan meskipun crash, dia mungkin bisa bagi dividen. Iya. Aman, portofolio kita jumlah sahamnya nggak berkurang. Iya betul juga sih Pak. Iya, karena kan dividen itu kan returnnya nggak mungkin negatif, cuman plus atau nol. Iya betul. Kalau capital gain bisa plus, nol minus. Itu masalahnya kalau kira-kira gitu. Oh iya, jadi sekarang kalau udah full time investor lebih mengandalkan ya yang dividennya rutin ya Pak ya, berarti ya. Oke, jadi memutuskan untuk menjadi full time investor perlu keyakinan lama banget. Dan untuk ininya Pak, kalau investasi itu kadang terbentuk sama gaya hidup ya Pak ya? Ya. Terbenturnya sama gaya hidup gitu. Oh iya, itu jelas. Jadi kalau kita pengen jadi full time investor, itu yang harus kita kendalikan ya Pak? Iya. Ya memang ya hidupnya ya nggak usah neko-neko lah, istilahnya gitu.
Ya ngerti loh, kayak saya, kalau saya sih dari dulu udah biasa gitu ya, maksudnya kemana-mana juga, ke kantor juga naik transportasi umum, kadang naik motor juga kadang saya itu kan. Ya nggak ada masalah kayak gitu, artinya sebisa mungkin hidup di bawah kemampuan lah intinya. Itu intinya. Iya kan, saya ada teman-teman saya gitu ya, ketemu ya dia itu memang agak maksain gitu kadang gitu kan. Ya itu memang agak susah, lu bisa nabung. Ya agak susah sih gue bilang. Ya itu pilihan lo bilang. Lu mau hidupnya enak kayak gini-gini, tapi lu nggak bisa nabung, atau lu turunin standar hidup lu, tapi lu bisa nabung banyak, lu ntar agak enak. Itu pilihan lo. Lu udah dewasa lah, masa gue harus nyuruh-nyuruh lu kayak gitu kan? Itu pilihan lu kayak gitu. Ada yang tetap aja kayak gitu, mungkin ada yang bisa berubah kan nggak? Ya terserah lah, orang dewasa ini juga ngapain dipikirin gitu kan? Betul. Kira-kira gitu. Ya gaya hidup sebenarnya agak susah sih Pak ya, baik susah lagi ke dirinya. Karena ada orang punya pemikiran kan udah beda-beda ya. Ada yang penting buat dia kayak gitu. Betul. Kan prioritasnya beda-beda. Ya gue cuman kasih lo itu gambarannya kayak gini-gini. Terserah lo mau ngapain habis ini. Pilihan lo sendiri. Kira-kira gitu. Oke, ini mungkin kita sudah lumayan nih Pak ya. Pertanyaan terakhir. Oke. Buat ya, Pak. Gimana Mbak Sandra? Ada tips nggak Pak untuk teman-teman di sini yang kalau misalnya ingin memulai investasi atau ingin menjadi nantinya full time investor seperti Pak Parahita gitu? Apa start yang harus dilakukan? Belajar. Itu aja. Iya, tapi sama inilah yang pasti pola pikirnya harus benar dulu sebelum invest. Setuju. Yes, itu yang paling penting. Gimana tadi yang saya bilang, pelajaran paling mahal saya itu ngelola gimana pola pikir sama ngelola emosi. Nah itu paling susah sih Pak. Itu yang harus dilatih duluan kalau investor baru. Ya tentunya belajar ilmunya ya penting banget. Tapi dua itu harus kuasai. Ya survive, biar bisa survive. Ya bisa tahan segala macam kalau ada kondisi macam-macam itu. Kira-kira gitu. Dan perlu cari mentor nggak sih Pak untuk buat ya pasti kan harus ada yang mengarahkan. Perlu juga sih. Sebenarnya saya sih nggak ada mentor yang guru saya banyak, tapi maksudnya yang benar-benar saya sampai one on one gitu nggak ada kali ya. Ada satu tapi nggak terlalu gitu juga gitu ya. Cuman saya kadang telepon sama dia, ini kira-kira gimana gini. Tapi nggak sampai yang intens gitu. Kalau sekarang sih informasi banyak ya. Artinya kalau mentor gitu perlu, tapi nggak sampai perlu banget sih sebenarnya. Belajar sendiri bisa sih sekarang. Saya kira. Karena banyak orang yang dengan free, dengan segala macam ngasih dia, itu banyak banget sekarang. Kita tinggal milih aja mana yang oke, mana yang enggak sebenarnya kayak gitu. Mana yang sesuai. Yes. Berarti di sini teman-teman kalau yang mau berinvestasi, apalagi mau jadi full time investor nih kayak Pak Parahita, harus kuncinya ada belajar ya, korbanin waktu ya Pak. Ya mau nggak mau harus ada yang dikorbankan. Betul. Yeah. Jangan dilihat suksesnya yang sekarang ya, tapi prosesnya itu. Iya. Mungkin Pak Parahita ada pesan yang ingin disampaikan gitu Pak buat teman-teman di sini? Ya mungkin kalau pengen belajar lebih lanjut ya di sini ya saya biasa sharing di Instagram saya di @investasi_jalanan. Bisa itu kalau mau misalkan kurang juga di situ saya ada ebook juga yang bisa dapetin gitu. Tinggal direct saya kayak saya aja lah. Itu nanti bisa dapat bukunya. Kira-kira gitu. Di situ saya banyak banget sharing macam-macam. Oke. Kira-kira Oke, gitu. jadi bisa langsung aja ke IG investasi jalanan, ntar kita tulis di bawah juga ya. Iya. Oke, demikian Konvisto perbincangan kita, sangat luar biasa ya, inspirasi banget nih. Jadi ngebuat kita supaya full mau investasi ya, apalagi ya cita-cita saya juga tuh Pak jadi full time investor, financial freedom lah istilahnya gitu ya. Oke, dan Konvisto saya juga nggak lupa terus mengingatkan untuk tetap bertransaksi di investasiku, baik saham, reksadana ataupun obligasi, karena dari setiap transaksi tersebut Konvisto mendapatkan cashback point yang bisa dipakai di seluruh Merchant City Corp atau bisa diinvestasikan kembali di reksadana. Oke Pak Parahita, thank you banget waktunya dan terima kasih juga ilmunya sudah berbagi sama investasiku dan Konvisto di sini. Iya, dan Konvisto saksikan Investalk selanjutnya episode berikutnya. Investasiku for better tomorrow. Bye bye.